Gapuro, ya. Paham yang Abi sampaikan, Gapur? Hah? Paham apanya yang paham? Yang pertama tentang memperbaiki adab dengan akhlak. Yang kedua tentang keseriusan untuk kedepannya. Yang ketiga apa kira-kira? Jaga diri. Ketiga, jaga diri baik-baik. Jaga diri dari makanan, jaga diri dari pakaian, jaga diri dari ibadah, jaga diri dari pergaulan. Sebab nggak ada yang menjaga di sana, kan? Harus jaga diri gitu loh. Dan Nabi katakan, terah kita semuanya auladul hisab itu terah pesantren. Tapi cerminkan dong tamat pesantren tuh. Nah sekarang Abi udah janji semuanya sampai ke perguruan tinggi wajib di pesantren walaupun kuliah dimanapun. Ya, yang akan dibanggakan nanti dari mana? Dari pesantrennya. Memangnya keterampilan Abi ini dari mana sekarang? Dari formal? Tidak. Akupunktur Abi ini kan dari non formal, cuman dari mana-mana. Cuman Abi ini pencuri ilmu. Pengertian pencuri ilmu itu artinya serius. Jangankan yang formal kita bayar, yang tidak bayar pun wah, kalau bisa dicuri. Orang Sunda itu punya karakter seperti itu. Kenek, nyuri ilmu ke sopirnya, dia jadi sopir. Gitu maksudnya itu. Sopir nyari ilmu kepada yang punya mobilnya sehingga dia menjadi bos mobil. Banyak yang begitu. Ini mah nggak ada yang nyuri ilmu Abi ini di sini. Mau diajarkan kayak pada mengke-mengke gitu. Disangkanya itu nggak ada manfaatnya gitu. Disangkanya itu hanya ilmu yang dipelajari oleh dirinya masing-masing yang manfaat. Ini ilmu untuk dakwah ini tuh. Ilmu untuk dakwah. Nah ilmu agamanya itu ya jelas utama. Tapi ini sebagai sarana. Gitu loh, sebagai sarana. Ya. Dalam sejarah, kalau tidak ada lahiriahnya, di antaranya di Pulau Jawa ini, khusus Pulau Jawa ya, bukan Sumatera, di Pulau Jawa, tapi ada kaitannya juga dengan Sumatera macam Aceh. Itu kan ada Syekh Kuala segala macam, yaitu Wali Songo itu. Nggak akan begini kalau lahiriahnya. Nah Wali Songo itu sarananya ya sarana budaya, ya sarana budaya. Walaupun ada kelompok tertentu yang menafikan hal ini, tapi kan itu debatable, ya. Kalau Abi masih meyakini, ya, daripada menafikan, ya harusnya mensyukuri kita. Nah inilah, jadi cobalah ya dengan warna-warna yang ada, nggak apa-apa, Abi ini kan aja. Nah itu, jadi camkan itu. Nah terus pertanyaan kedua sekarang, Abi kasih pilihan ke Poroh itu sebenarnya. Pilihannya adalah, kalau kemarin pilihannya kalau nggak keterima di Surakarta ya pilihannya adalah Bandung. Nggak jadi pilihan Abi, nggak. Abi udah tahu persis tentang Bandung, ya udah sampai Abi hijrah ke Aceh, ya Bandung nggak ini, nggak apa, nggak kondusif lah gitu. Nah pilihannya sekarang, kalau kemarin itu adalah di swasta, di mana itu ekonomi syariah, teori to itu, ya teori to, yaitu di ada murah di Tasik ada, Abi udah cari. Tapi karena sekarang udah keterima di Surakarta, nah, tapi ada pertimbangan-pertimbangan tadi. Maka Abi kasih pilihan, apakah Kapuro belajar dulu dengan Abi aja di sini, ya informal namanya,
atau kuliah ke sana. Nah, gimana pilihannya? Iya pengen tetap kuliah di Surakarta. Nah, jadi Abi ngikut kepada contoh dari almarhum kakek Hasbullah ketika dimusyawarahkan. Abi ini disuruh oleh semua masuk ke, dulu mah bukan SMK namanya tapi STM. Ya. Kalau dulu STM tidak bisa masuk ke perguruan tinggi karena itu mah namanya itu vokasional, artinya keterampilan terapan. Tapi Abi ingin kuliah, maka Abi milih ke SMA. Semua suara, ya waktu itu Abi masih ingat, walaupun mereka tidak ingat. Seluruh uwa-uwa, Wah Asep, Wah Kamal, Wah Didin, itu dikumpulkan, musyawarah. Semuanya mendukung masuk ke STM. Abi ingin ke SMA. Kata almarhum, ya sudah. Karena yang akan menjalankan dirinya sendiri, orang tua hanya mendoakan dan membantu sekemampuan, itu kalimatnya. Nah, Abi juga Abi ikuti kakek itu, kakek Hasbullah itu. Ya sudah, kalau memang mau kuliah ya kuliah, tapi Abi akan mendukung semampunya, doa dan semampunya. Yang disebut semampunya itu apa? Kalau mau membeli sesuatu, ya pilihan sendiri boleh, punya pilihan. Tapi kalau kemampuan orang tua di bawahnya lagi, ya sudah, itu kemampuannya. Kalau Abi mah laki-laki dulu, mandiri. Sejak apa Abi mandiri? Sejak SMA? Bukan. Sejak SD. SD Abi jualan rokok. Saksinya itu, semua ada saksinya tuh. Waihah juga jadi saksi. Apalagi kakek Ikin, ayahnya Mang Unyang. Oh, itu ngantar-ngantar Abi. Itu sahabi Wiwi Malangbong jadi saksi. Abi jualan di mana? Di terminal. Jualan ini. Rokok. SMP apa Abi? Jadi tukang sapu. Di tempat penjahit. SMA apa? Jualan buku. Perguruan tinggi apa? Jualan buku dan ngajar. Mandiri Abi sejak SD. Tidak mampu. Kakek orang kaya kakek. Ya, kakek itu orang kaya. Saking kayanya Abi dikasih ada warisan rumah. Ya, walaupun dijual. Umi pernah tidur di rumah warisan kakek itu. Itu. Tanah. Nah, kalian mah nggak akan. Kalian mah hanya diwariskan oleh Abi dan Umi itu. Tuh, perjuangan. Amanah, wasiat. Nah, Abi katakan sekarang. Pada detik ini, pada hari ini tuh. Darussaadah dulu. Kalian kelola. Itu amanah, itu wasiat. Kalau tidak dilaksanakan, itu adalah pada dasarnya fardu ain. Tapi kalaupun enggak jadi fardu kifayah, boleh. Artinya kalau yang berkumpul di sini nih, ya, satu di siapa, Ibad, Kafuroh, Kosiroh, Hurun, terus Nadroh, terus Muflih, itu Abi sampaikan tuh fardu ain, wasiat, ya, kelola itu. Bukan hanya kelola, bangun. Siapa tahu Abi keburu pondok pendek umur, tidak bisa membangun, bangun itu. Kelola. Tapi mudah-mudahan kalau masih ada usia, ya 3 sampai 5 tahun, sebutlah kurang lebih 5 tahun ke depan, mudah-mudahan udah bisa berdiri itu. Ya, gitu. Nah, sebelum fokus kepada Kaporo, sekarang Hurun juga sudah Abi sampaikan. Hurun sekarang mau masuk SMA. Udah ada SMA-nya, alhamdulillah ya. Udah didaftarkan, bahkan pendaftar pertama. Walaupun uangnya belum serupiah pun. Dan itu insya Allah bagus. Tapi siap-siaplah Hurun nantinya sama, tetap ke perguruan tinggi sampai sampai ke pesantren juga perguruan tinggi. Tapi itulah akupunktur. Ya. Wadidin kemarin dengan Wamila sangat mendukung. Bahkan ada kalimat apa dari Wadidin, kedengaran nggak?
kalau bisa mah ada laki-lakinya. Oh bagus ini melanjutkan perjuangan abinya. Walaupun mungkin beliau kurang begitu paham, perjuangan abi ini adalah berbasis pesantren. Semuanya anak-anak pesantren. Walaupun macam ini sementara nggak apa-apa, abi seperti Umi bilang ya nggak hari ini atau besok, nggak besok ya lusa, nggak lusa ya minggu depan terus. Nanti juga pasti baik lah kalau dari pesantren mah. Paling tidak yang laki-laki tidak merokok ya. Walaupun ada anak abi satu yang merokok, itu kan keluar di luar kontrol. Karena apa? Ya karena ingat bahwa itu ada kaitan dengan ibunya gitu kan. Jadi di luar kontrol abi akhirnya. Kalau masih ada di bawah kontrol abi, insya Allah. Makanya harus hati-hati. Yang baiknya dari kehidupan berkeluarga abi, ambil. Yang tidak baiknya ya sudah, jangan diambil, jangan dicontoh. Qasirah, belum abi bicara dengan qasirah secara khusus. Nanti abi akan bicara secara khusus. Ya kalau bisa nanti keterima. Gini, gambarannya gini. Ini masih ada 1 tahun lagi. Akupunktur di Indonesia hanya ada 3. 1 Kemenkes Surakarta, 2 UNER, Universitas Erlangga Surabaya, dan yang ketiga itu di UI ya, itu khusus kedokteran itu. Nah, kalau Kemenkes Surakarta keluaran dari aliyah jurusan apapun diterima. Gitu. Tapi nggak tahu kalau UNER. Maksud abi kecuali kalau keterima ini baru belum nanti kita lihat kalau keterima di luar negeri ya itu banyak yang dari kemarin sampai berapa orang yang ke Mesir, kemana lagi itu yang dari aliyah Darussalam itu ya, dari Darussalam banyak itu, bolehlah ambil aja ke luar negeri itu. Tapi kalau tidak keterima luar negeri, coba ke UNER itu. Dengan jalur apa? Dengan jalur prestasi. Kalau kemarin, kalau ini kan tes, kalau Kapforoh mah. Apa bedanya? Bedanya di biaya. Gitu loh, beda di biaya. Tetap pesantren, ya nanti pesantren juga sampai perguruan tinggi. Sampai betul-betul baca kitab kuning segala macam bisa, tapi punya keterampilan lah. Loh kenapa begitu Bi? Karena Qasirah pernah keceplosan dulu. Waktu ditanya oleh penguji, apa cita-citanya? Oh saya ingin jadi dokter. Loh gimana jadi dokter di MAN-PK? Program keagamaan tuh kan bukan di dokter. Oh iya sampai oleh Abi diingatkan. Dokter. Oh iya. Artinya apa? Bibit dan kemampuannya ada Qasirah ke bidang kedokteran. Nah, sekarang akupunktur itu dalam tanda kutip ya, lebih dari kedokteran. Loh kenapa Abi begitu? Buktinya dokter berobat dengan Abi, dokter belajar dengan Abi. Itulah akupunktur. Ya. 1 kabupaten Tasikmalaya. Dokter berapa ratus. Bidan ngeribu barangkali. Perawat ngeribu. Coba akupunkturis. Belum tentu ada 10, belum tentu. Terlalu banyak 10 itu. Tapi akupunkturis yang benar-benar profesional, bukan akupunkturan. Abi saja. Bukan, apalagi kalau dibagi lagi itu. Ada akupunkturis seperti Abi ini adalah hanya berbasis sertifikat dan ijazah nasional non formal, ingat itu. Ada kategori formal, yang formal mah rasanya Abi berpikir untuk Kabupaten Tasikmalaya, Abi yakinnya tidak akan ada 10 orang yang formal. Yang non formal juga. Jangan-jangan sekabupaten belum ada yang formal. Ingat itu. 1 kabupaten yang formal seperti Kapforoh sekarang mau yang formal, belum tentu ada 1 orang pun. 1 kata apa? Langka. Kalau langka apa? Prospeknya sangat bagus. Nantinya apa? Dipadu dengan herbal, dipadu dengan pratama itu dengan dokter-dokter nanti. Dipadukan. Dokternya tinggal ambil. Gitu loh.
Tapi kalau satu kayaknya kurang kuat. Hurun, Qasirah, Muplih khususnya, siap-siap. Ya, Nadroh kita lihat lagi nanti perkembangannya, karena ya masih di ini kan. Kalau bisa keluar negeri ya keluar negeri, kalau Nadroh nanti ya. Ya, begitu juga Kaforoh, Qasirah gitu. Nah, terus apakah yang lain bisa keluar negeri? Harus keluar negeri, udah punya uang nanti, udah apa, mau belajar itu, belajar itu. Contoh kemana? Belajar ke Cina, bisa belajar ke Mesir, untuk Tibun Nabawinya misalnya, Kaforoh, Qasirah, Kaforoh ya. Semua bisa kemana saja ya. Bisa ke Yaman, kemana lah yang ada Tibun Nabawi segala macam, bisa belajar. Sifatnya kursus nanti itu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa hanya seminggu 2 minggu. Ilmunya terus dikembangkan ilmu tuh. Seperti Abi sekarang ini kan belajar terus. Nah, sekarang apa yang Abi temukan di sini? Abi temukan itu, yaitu ini nih, QRMA. Pakai apa? Pakai AI. Begitu dibaca itu, wah hebat kali ya, padahal pakai AI. Pakai AI gitu.